86. Sang waktu terus berjalan mengiringi indahnya hari-hari. Pergantian minggu pun terus berjalan menjadi bulan. Tanpa terasa 4 bulan sudah waktu berlalu. Kebahagiaan dan keceriaan seolah tak pernah henti menyelimuti keluarga kecil Al, ditambah lagi adanya kehadiran dua bocah kembar yang begitu benar-benar telah menambah suasana gembira dalam kehidupan rumah tangganya. Sekitar pukul 8 pagi waktu setempat, si kecil Agatha dan juga Damian yang memang selalu menggunakan hari mereka dengan bermain nampaknya sudah tak sabar ingin menghubungi seseorang yang sudah menjadi saudara sekaligus teman dekat mereka. Momi, Mian mau telepon Ezi Mai, Momi, Damian mau telepon Kenzi Mai. Seru Damian pada sang Momi di sela-sela aktivitas bermainnya. Damian mau telepon, atau video call sayang? Tanya Adinda yang ingin memastikan keinginan putranya. Video call ada Mai, video call saja Mai. Sahut Damian. Anta itut Mai, anta itut, anta mau video call duda Agatha ikut Mai, Agatha ikut, Agatha mau video call juga. Sahut Agatha yang tiba-tiba ikut menimpali. Baiklah anak Momi, Momi hubungi mamanya Kenzi dulu ya. Sahut Adinda sebelum akhirnya ia menghidupkan ponsel miliknya. Tut, sambungan telepon pun terhubung. Halo. Sahut Cynthia dari layar ponselnya. Halo assalamualaikum kak. Sahut Adinda dengan tersenyum pada kakaknya. Waalaikumsalam, ada apa Adinda, tumben pagi begini, kamu video call, kangen ya? Sahut Cynthia. Hihihihi, iya kangen, ini anak kangen mau ngobrol sama Kenzi katanya kak, handphonenya berikan pada Kenzi dulu ya kak. Seru Adinda lagi. Oke, sebentar ya. Sahut Cynthia dan berlalu menuju putranya yang saat ini sedang menonton kartun. Sedangkan Adinda, ia mendekatkan handphonenya pada kedua putranya. Agatha, Damian, ini nak katanya mau video call sama Kenzi. Ujar Adinda mengingatkan. Iya Mih, mana Mih? Sahut Damian sebelum akhirnya, ia dan juga Agatha memperhatikan layar ponsel milik sang Momi. Halo Kemicum anta Mian. Seru Kenzi setelah menatap layar ponsel milik mamanya. Kemicum salam Ezi. Sahut Damian dan Agatha dengan begitu bahagianya. Ladi apa di rumah? Tanya Kenzi pada Agatha dan juga Damian. Tita ladi main. Sahut Damian. Tamu ladi apa Ezi di rumah? Kali ini Agatha lah yang bertanya. Biasalah dilihat Upin Ipin. Sahut Kenzi. Tapan tamu main te rumah tu Ezi? Tanya Damian. Atu dak tahu Mian, tan apa ladi banak telda aku tidak tahu Damian, kan papa lagi banyak kerja. Sahut Kenzi santai, namun dari raut wajahnya nampak terlihat sedikit kecewa. Dedi tu, duda banak telda, tapi Dedi tu maci mau atu adak dediku, juga banyak kerja, tapi dediku masih mau ajak. Sahut Damian. Dan benar saja, setelah mendengar jawaban dari sang teman, Kenzi menunduk dan raut kesedihan di wajah mungilnya semakin nampak jelas. Aduh, tatit anta aduh, sakit Agatha. Seru Damian meringis, kala tangan mungil Agatha mencubit paha Damian. Loh, ada apa nak? Tanya Adinda yang merasa terkejut, karena tiba-tiba kedua anaknya terdengar ribut. Mih, Mian dakupan, tanah tapan Ezi mau te cini, tan apa na Ezi ladi telda, lihat, Ezi natan dadi cedi ini Mai. Damian tidak sopan tanya kapan Kenzi mau ke sini, kan papanya lagi kerja, lihat, Kenzinya jadi sedih. Aduh Agatha tak suka pada sikap saudara kembarnya. Tapi tan, dak ucah, tubit, tan tatit anta, atu bikela beditu talna atu inin Ezi mau te cini hufet, tapi kan tidak usah cubit, kan sakit Agatha, aku bicara begitu karena aku ingin Kenzi mau ke sini hufet. Protes Damian dengan bersusungut pada sang kembaran. Tapi tamuna, buat Ezi cedih tapi kamunya membuat Kenzi sedih. Sahut Agatha lagi.
Sudah-sudah anaknya Momi, jangan bertengkar ya sayang. Sahut Adinda dengan mengelus pundak kedua putranya yang saling berseteru. Kenzi, Kenzi. Panggil Adinda pada Kenzi yang saat ini sedang menunduk. Iya Uti. Sahut Kenzi setelah bocah kecil itu mendongakkan wajahnya kembali. Maafkan Damian ya nak, Damian tadi bicara seperti itu bukan untuk menyinggung Kenzi, tapi karena Damian sangat rindu dengan Kenzi. Tidak apa-apa kalau Kenzi belum bisa main ke sini, nanti kalau ada waktu senggang sama papa dan mama, baru deh Kenzi main ke sini nak. Ujar Adinda dengan senyumannya. Iya Ezi, maaf ya, atu tulindu sama tamu. Iya Kenzi maaf ya, aku itu rindu sama kamu. Sahut Damian, karena memang itulah maksud tujuannya mengucapkan kalimatnya tadi. Kenzi pun mengangguk sebagai tanda jika ia sudah memaafkan Damian. Kenzi, mamamu di mana nak? Tanya Adinda, karena setelah tadi ia tidak lagi melihat Kak Sintianya di layar ponselnya. Ama lagi di dapur Uti, ambil kue buat Ezi mamam, mama lagi di dapur Onti, ambil kue buat Kenzi makan. Sahut Kenzi. Oh begitu. Sahut Adinda. Ya, setelah 4 bulan berlalu, sudah banyak hal yang telah terjadi. Al yang pernah memberikan hukuman pengasingan untuk Cynthia sudah tidak lagi melanjutkan hukumannya itu. Itu semua ia lakukan demi ketiga bocah kecil dan juga permohonan istri tercintanya. Jika tidak, mungkin sampai detik inilah hukuman untuk Cynthia masih akan tetap berlanjut. Dan tak lama dari itu, atau lebih tepatnya 2 bulan pasca Cynthia bebas dari masa hukumannya, Kelvin pun memutuskan untuk melamar dan menikahi Cynthia. Tentu saja hal itu sangat membahagiakan bagi semua keluarga. Akhirnya apa yang menjadi keinginan Kenzi, seorang bocah kecil yang ingin memiliki seorang mama dan juga papa yang lengkap telah terkabul. Selama waktu 4 bulan terakhir ini, sudah cukup banyak kebahagiaan yang menyertai keluarga Adinda dan juga orang-orang di sekitarnya. Sungguh Adinda benar-benar sangat bersyukur atas nikmat Tuhan yang begitu luar biasa ini. Grup. Semenjak dirinya bersinggah di kursi kebesarannya, Alexander atau yang biasa dikenal dengan Tuan Al itu benar-benar tak henti memeriksa banyak berkas penting dari beberapa proyek kerjasamanya yang diajukan oleh beberapa perusahaan besar yang ingin bekerja sama dengan perusahaan besarnya Grup. Hingga hampir selesai berkas penting itu dikoreksinya, nampak terdengar suara ketukan pintu. Tok, 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 ceklek. Dan benar, ternyata sosok Andrew yang masuk dengan didampingi sekretarisnya Sylvie. Pagi Tuan. Sapa Andrew dan juga Sylvie. Pagi. Sahut Al. Namun selepas Al menyahuti sapaan dari kedua bawahannya, ada sesuatu yang membuat langsung memperhatikannya dengan begitu seksama. Ya, Al melihat pakaian Sylvie yang begitu terbuka, dan sangat tak elok jika dipandang. Tentu Al begitu tak suka melihat sekretarisnya berpakaian yang menurutnya dinilai tak pantas. Sylvie, apakah kamu tidak memiliki pakaian lagi? Tanya Al. Pakaian, maksudnya bagaimana Tuan? Saya punya banyak pakaian. Sahut Sylvie yang rupanya masih tak paham dengan pertanyaan tuannya. Kalau kamu memang memiliki banyak pakaian lalu kenapa kamu memakai baju yang kekurang bahan seperti itu? Apa gaji yang ku berikan tidak cukup untuk membeli pakaian yang lebih pantas? Tanya Al lagi, bahkan sudah mulai terdengar ketus. Sylvie baru memahaminya sekarang, jadi tuannya protes karena dirinya menggunakan baju seasteris seperti ini. Tapi kenapa, bukankah dirinya memang sering menggunakan baju seasteris seperti ini? Hanya saja memang setelah 2 bulan terakhir ini dirinya memang hampir tidak memakai baju yang seperti itu, lalu mengapa jika sekarang memakainya lagi? Tuan, apa yang salah dengan baju saya? Kan dari dulu saya kalau sedang ke kantor memang selalu berpakaian dengan baju seperti ini Tuan, dan Tuan juga tidak pernah mempermasalahkannya. Lalu mengapa sekarang tiba-tiba Tuan protes? Sahutnya. Iya, itu dulu Sylvie, sekarang tidak ada lagi karyawan perempuan yang menggunakan pakaian dengan baju terbuka seperti ini,
sangat tidak pantas dilihat. Sahut Al. Sylvie cukup tersentak dengan pernyataan tuannya. Sebenarnya apa yang terjadi pada tuannya, mengapa tiba-tiba tuannya berubah menjadi seperti ini? Aku tidak mau tahu sekarang juga kamu harus ganti pakaianmu itu Sylvie, kalau tidak, pulang saja tidak usah bekerja. Sahut Al dingin. Bocah kecil dengan wajah menggemaskannya, kini sedang merengek pada momi kesayangannya, nampaknya ia ingin apa yang menjadi keinginannya saat ini harus segera dikabulkan. Momi mih, ayo mih mian mau te tantol na dedi, mian mau te tantol mih, momi mai. Ayo Mai Damian mau ke kantornya Dedi, Damian mau ke kantor Mai. Rengek Damian dengan memegangi baju sang Momi. Sayang Momi Damian, Dedi sedang banyak pekerjaan nak, kalau kita ke kantor sekarang, nanti bisa mengganggu kerja Dedi nak. Sahut Adinda yang berusaha memberikan pengertian pada putranya. Dak mau, mian mau te tantol Dedi krutalang mih, tidak mau. Damian mau ke kantor Dedi sekarang Mai. Tolaknya lagi. Kita tunggu sampai sore di rumah ya nak, atau Momi video call Dedi saja ya, seperti biasanya. Sahutnya lagi yang berusaha memberikan tawaran pada sang putra. Dak mau, mian mau te tantol na Dedi mi hua. Jerit Damian menangis karena keinginannya tak kunjung dikabulkan oleh sang Momi. Selepas menyuruh sang sekretaris untuk mengganti pakaiannya, kini Al kembali melanjutkan memeriksa sisa berkas penting dari beberapa perusahaan yang berniat akan bekerja sama dengan perusahaannya. Dengan ditemani Andrew sang asisten sekaligus detektif seorang Al. Duduklah Andrew, jangan kamu berdiri terus. Seru Al dengan tetap fokus pada berkas-berkasnya. Baik tuan. Sahutnya. Kenapa kamu memandangku seperti itu Andrew? Apa ada hal penting yang ingin kamu katakan, tapi kamu sendiri merasa tak enak untuk mengatakannya? Lanjut Al lagi, bahkan Al menebak isi pikiran Andrew. Iya tuan. Sahutnya. Katakanlah, tidak perlu kamu merasa tidak enak hati. Seru Al lagi. Tuan, perusahaan D. Group, milik Tuan David akan bekerja sama dengan perusahaan Anda Tuan, dan kemungkinan besok lusa Tuan David akan datang kemari untuk merealisasikan niatnya untuk bekerja sama dengan Anda Tuan. Ujar Andrew menjelaskan. David adalah seorang CEO pemilik perusahaan D. Group, lebih tepatnya ia adalah papa dari Diandra, seorang wanita yang pernah memiliki tempat istimewa di hati Al. Lalu apa masalahnya Andrew? Sahut Al dengan santainya. Andrew tak menyahut. Ia sendiri merasa bingung. Tapi kenapa tuannya masih bersikap santai? Bukankah Tuan David adalah papa dari mantan kekasih tuannya, atau lebih tepatnya Tuan David pernah menjadi calon mertua Tuan Alnya? Andrew, aku mengerti kecemasanmu, tapi kan kamu tahu siapa aku Andrew? Aku bukanlah tipe orang yang suka mencampur adukkan masalah pribadi dengan pekerjaan. Kalau Tuan David ingin bekerja sama denganku ya silakan. Tidak ada masalah. Lanjut Al dengan santainya, karena Al paham pasti asistennya ini merasa khawatir dengan kemungkinan yang bisa saja terjadi. Mendapat kecaman keras dari sang tuan besar, akibat dari cara berpakaian yang menurut sang tuan tak pantas, membuat Sylvie harus mengganti pakaiannya, alhasil seperti inilah dirinya, menggunakan baju yang tidak terlalu terbuka di bagian dadanya sedangkan rok yang dikenakannya pun memiliki panjang di bawah lutut. Tok, 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 terdengar suara ketukan dari balik pintu ruangan Sylvie. Masuk, sahut Sylvie. Dan benar saja, nampaklah sosok Rita. Hah, Sylvie, apa yang terjadi sama kamu? Kamu ganti baju? Tanya Rita yang merasa heran jika pakaian temannya tidak lagi sama. Iya. Sahutnya datar, seolah malas untuk menyahuti. Loh, tapi kenapa? Apa ada yang salah sama pakaiannya? Tanya Rita lagi yang masih heran. Iya salah karena kata sang tuan besar Alexander Geral Georgino pakaianku terlalu terbuka, kesal aku. Sahut Sylvie dengan mode tak sukanya. Ditambah lagi bibir bawahnya juga ikutan mencebik. Hah, benarkah? Kenapa bisa?
Aneh sekali Tuan Al, bukannya dari dulu banyak karyawan wanita yang menggunakan baju seasteris si, ya, meski tidak seasteris si baju Rani si, tapi tetap saja aneh, kenapa baru sekarang Tuan Al melarangnya, kenapa tidak dari dulu? Sahut Rita yang masih dengan rasa herannya. Sudahlah Rita, jangan dibahas lagi, aku malas dengarnya, mana dokumennya, kamu mau menyerahkan itu kan mana? Potong Sylvie. Rita pun menyerahkan dokumen itu pada Sylvie untuk dikoreksi sebelum akhirnya, Sylvie pun menyerahkannya pada Tuan Al. Sil, nanti istirahat jam makan siang kamu mau makan di mana? Tanya Rita di sela Sylvie mengecek dokumennya. Hari ini aku mau makan siang di luar, males makan di restoran kantor. Sahutnya dengan mode masih tak suka. Ya sudah, aku sama Rani ikut kamu saja. Sahut Rita. Karena terus merengek dan menangis ingin bermain ke kantor sang Dedi, akhirnya terkabulkan juga keinginan si kecil Damian. Mobil mewah berwarna silver itu, kini telah sampai di depan sebuah teras kantor yang begitu luas dan menjulang tinggi. Di sini kantor Mas Al Pak? Tanya Adinda pada Pak Joko. Iya Nyonya, di sini kantor pusatnya. Sahut Pak Joko. Wah, tantolna Dedi, becal cetoli. Puji Damian setelah bocah kecil itu keluar dari mobil mewahnya. Iya, tantolna Dedi becal cetoli. Timpal Aganta yang juga merasa kagum dengan kantor mewah yang ada di depan matanya. Mari Nyonya, Tuan Aganta, Tuan Damian, saya antar masuk ke dalam ya. Seru Pak Joko yang ingin mengajak ketiga majikannya. Tidak perlu Pak, saya dan anak-anak bisa masuk sendiri, Bapak kembali saja ya ke rumah. Sahutnya pada Pak Joko. Baiklah Nyonya. Sahut Pak Joko yang tak ingin membantah perintah nyonyanya. Sesosok wanita hamil dengan didampingi oleh dua orang bocah kecil di samping kanan dan kirinya melangkah memasuki lorong perusahaan. Semua mata yang berada di lantai dasar menatap ke arah mereka. Wah, Momi, tantolna Dedi Badusya Momi. Seru Damian di sela langkah mungilnya. Iya sayang. Sahut Adinda. Tak butuh waktu lama, mereka pun telah sampai di depan meja resepsionis yang ada di sana. Permisi Mbak. Seru Adinda. Iya, selamat datang Ibu, ada yang bisa kami bantu? Tanya petugas resepsionis itu dengan ramah. Mbak saya mau tanya, Mas Al-nya ada? Tanya Adinda pada akhirnya. Petugas resepsionis ini nampak bingung dengan pertanyaan wanita hamil yang ada di depannya. Maksud Ibu Mas Al yang mana ya, bisa disebutkan nama lengkapnya? Sahutnya. Namanya Alexander Geral Georgino. Sahut Adinda. Apa-apaan wanita ini, menyebut Tuan Al dengan Mas Al. Batin karyawan wanita itu. Maaf Ibu, jika Ibu ingin bertemu dengan Tuan Al, Ibu harus membuat janji terlebih dahulu dengan beliau. Jika Ibu belum sempat membuat janji, mohon Ibu tunggu dulu di tempat yang sudah disediakan di sana. Sahut petugas resepsionis itu dengan menunjuk beberapa deretan kursi khusus untuk para tamu. Kalau begitu, saya akan tunggu di sana saja Mbak. Sahut Adinda. Ayo Aganta, Damian, kita duduk di sana ya nak. Serunya dengan membawa kedua putranya duduk. Momi, kenapa Tita halus nundu Dedi? Tita masuk kadami, Momi, kenapa kita harus nunggu Dedi? Kita masuk saja Mai. Ujar Damian setelah bocah kecil itu duduk di samping mominya. Sayang, kita harus menunggu Dedi dulu nak, siapa tahu Dedi kalian sedang sibuk, jadi kita tunggu di sini saja ya. Sahut Adinda yang berusaha memberikan pengertian pada kedua putranya. Dakselu, tidak seru. Protes Damian yang merasa tak suka jika dirinya harus menunggu. Wanita berhijab dengan kedua anak kembarnya itu, masih tetap menunggu sang Tuan Al, hingga tanpa terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 11.30 siang yang menandakan sudah masuk waktu makan siang. Momi, Dedi kenapa lama cetoli telualna, anta dah bosan di sini Mai. Seru Aganta pada akhirnya setelah cukup lama bocah kecil itu menunggu sang Dedi,
mungkin karena bocah laki-laki itu sudah merasa bosan. Yang sabar ya anaknya Momi, kita tunggu 10 menit lagi ya sayang, kalau Dedi masih belum keluar, kita pulang saja. Sahutnya lembut dengan mengelus pucuk kepala Agatha. Jika Agatha sudah sangat bosan harus menunggu sang Dedi yang sudah ia tunggu selama hampir 1 jam lamanya, maka beda halnya dengan Damian. Bocah kecil yang menjadi pemeran utama dalam skenarionya ingin bertemu dengan sang Dedi, malah semenjak 15 menit yang lalu sudah terlelap tidur dengan kepala mungilnya yang sudah disandarkan di paha sang Momi, hingga terdengar suara riuhan halus dari para karyawan yang mulai bertebaran untuk keluar. Mungkin mereka sedang ingin menikmati waktu makan siang. 5 menit lagi nak ya, kalau Dedimu masih belum keluar, kita pulang saja. Ujar Adinda lagi. Banyak karyawan yang sudah keluar dan melewati lorong perusahaan itu. Sebagian dari mereka ada yang menatap Adinda dengan kedua anak kembarnya, ada juga yang hanya bersikap acuh. Sedang dari arah ruangan lain yang posisinya tak jauh dari posisi Adinda dan juga anak-anaknya, nampak Sylvie dan juga kedua teman dekatnya siapa lagi jika bukan Rani dan Rita yang sedang berjalan menuju luar kantor, hingga tanpa sengaja kedua bola mata Sylvie malah melihat adanya sosok wanita yang sangat ia kenal. Sylvie pun mendadak menghentikan langkahnya. Sylvie ada apa? Kebisaan deh kamu selalu berhenti mendadak. Protes Rita. Kamu sedang lihat apa sih Sylvie? Lanjut Rita lagi. Sylvie tak menyahut, malah ia langsung berlalu cepat meninggalkan dua temannya dan menerobos orang-orang yang ingin keluar dari kantor. Hei wanita murahan. Sentak Sylvie. Adinda pun tersentak begitupun dengan si kecil Agatha, suara wanita yang cukup keras terdengar itu juga membuat si kecil Damian juga ikut terbangun dari tidurnya. Sedangkan di ruangan lain, Al sudah begitu sangat geram, ia begitu sangat marah saat ini, bagaimana tidak, istri dan juga anak-anak datang ke perusahaannya tetapi malah tidak disambut dengan baik oleh semua karyawannya, bahkan diperlukan layaknya seseorang yang ingin melamar pekerjaan. Setelah melihat bukti rekaman CCTV itu, Al pun langsung keluar dengan api amarah yang begitu bergemuruh di dadanya. Sedang apa kamu di sini wanita murahan? Ujar Sylvie lagi pada Adinda. Dan benar saja semua orang yang ada di lorong perusahaan itu pun langsung menoleh ke arah Adinda. Mi ada apa Mi? Tanya Damian dengan mengucek kedua matanya. Wah ini anakmu, oh tidak mereka ini anakmu, anak harammu. Sentak Sylvie lagi, yang selalu ingin menjatuhkan harga diri Adinda. Jaga bicaramu Sylvie, anakku bukan anak haram. Sahut Adinda tak terima. Apa bukan anak haram? Yang benar saja, di mana anak yang lahir tanpa adanya ikatan pernikahan itu namanya anak haram. Ucap Sylvie lagi dengan begitu menghina. Wah kamu ini kan, perempuan yang pernah aku lihat di kamar mandi mall kan? Cek, sungguh tak disangka. Wajahnya saja yang terlihat lugu tapi ternyata tidak ada bedanya dengan pelak asterisk R. Timpal Rani. Semua orang yang ada di lorong itu pun nampak berbisik-bisik, bahkan sebagian dari mereka sudah menatap rendah Adinda. Adinda sangat sedih mendengar penghinaan dari Sylvie. Bahkan kini kedua manik matanya pun sudah mulai berembun. Dan apa ini, kamu hamil lagi? Wah. Laki yang mana lagi ini yang sudah tidur denganmu, sampai kamu hamil begini? Ujar Sylvie lagi dengan segala penghinaannya. Hei semuanya, dengarkan ya, perempuan hamil ini, bukan perempuan baik, dia ini seorang jaleng, dan kedua anak ini dan juga anak yang dikandungnya adalah anak haram. Teriak Sylvie dengan begitu lantangnya. Iya betul, dia ini bukan perempuan baik-baik. Ternyata perempuan berhijab ini adalah perempuan yang suka menjual tubuhnya pada pria hidung belang. Timpal Rani dengan fitnahan yang sangat keji. Betul itu betul, ingat ya semuanya, jangan biarkan wanita penggoda ini masuk ke perusahaan kita. Imbuh Rita.
Adinda tak bisa berbuat apa-apa, air mata yang sedari tadi ia tahan pun sudah tumpah membasahi pipi putihnya. Sedangkan si kecil Agatha dan juga Damian memeluk erat kedua kaki sang momi, kedua bocah kecil itu begitu takut karena hampir semua orang mengerumuni mereka. Ayo tunggu apa lagi, pergi kamu dari tempat ini wanita murahan. Bentak Sylvie lagi. Sylvie! Teriak seorang pria yang semua orang mengenali suaranya. Al melangkah dengan begitu geramnya menuju ke arah mereka. Dedi! Seru Agatha lirih. Apa yang kamu lakukan Sylvie? Marah Al. Tuan, perempuan ini dan juga anak-anaknya harus diusir dari kantor ini, dasar wanita murahan pembawa anak haram. Hina Sylvie lagi. Tutup mulutmu Sylvie, dia adalah istri dan juga anak-anakku. Marah Al.